Plus air terjunnya ini unik, beda dari yang lain lah pokoknya. Mungkin teman-teman bisa jadi untuk konsep minimalis ini nanti air terjun ini semoga bisa jadi inspirasi. Kalau teman-teman mau tiru atau mau contoh, saya pun juga nggak apa-apa. Tapi yang pasti konsep minimalis air terjunnya ini beda jauh dengan kolam saya yang sebelah. Oke, isi. Ini Russell memang paling cerewet ini. Ya, selamat pagi teman-teman semua. No. Kali ini kita kepengen update. Kalau mungkin Norma inget, saya ada satu kolam yang paling lama. Kolam itu yang menjadi histori atau kolam pertama Blaskoy. Diem toh sayang. Ini memang cerewet banget nih kalau ada orang. Nah ini ruangan ini memang saya buat untuk anjing-anjing. Jadi memang ini saya dan istri itu sangat suka sekali dengan anjing. Sebelahnya aviari burung. Oke. Ya, nah kalau kita ngelihat keluar kaca ini harusnya adalah kolam yang pertama. No, diam sayang, diam sayang. Asal. Nah, kolam pertama ini yang sekarang saya sedang renov. Nah, makanya kalau teman-teman mungkin lihat dulu pernah kita tunjukin kolam ini nanti dari foto pertama, foto yang sudah direnov sampai nanti ini terutama yang ini kolam renov total. Ya kita tampilin supaya teman-teman bisa tahu progresnya. Yuk kita keluar aja yuk. Wah, biar bisa lebih jelas yuk. Ayo, no. Ya habis ini. Oke, ini kita kolam lama ya Kode. Nah ini kalau teman-teman ingat ini adalah sejarah kolam pertamanya Blaskoy yang dibangun tahun 2010. 2010. Oke. 2010. Cuma dulu belum begini, normal lebih parah lagi. Pakai ini apa? Lantai ubinnya kayak keramik kamar mandi itu loh. Oke. Dulu karena saya berpikir bahwa kalau kolam itu makin bersih makin bagus kan. Gitu loh. Ternyata kok malah berlumut, kok malah jelek. Terus ikannya malah sering sakit, sering stres gitu loh. Nah, nanti hanya saya rubah yang kedua, saya renov lagi itu tahun 2014 kayaknya kalau nggak salah. Nah, dari 2014 kita renov total ini berarti tahun 2023. Ya, 9 tahun nih. Jadi umumnya kalau sebetulnya dari lihat letaknya dan kondisi kolamnya ini, berarti usianya ini sudah hampir 13 tahun. Nah, makanya sudah ketinggalan zaman sekali. Sebentar ya Pak, saya permisi dulu, itunya gerindanya berhenti dulu sebentar. Jadi saya kepengen sharing apa aja kesalahan-kesalahan saya yang dulu saya buat, sehingga waktu itu kolam ini ibaratnya yang saya pernah cerita di video sebelumnya, ininya kolam ini nggak layak lah. Gitu. Yang pertama dulu saya nggak ada filternya. Kalau filternya teman-teman pengen lihat foto lamanya tampilin, cuman pakai tong filter satu di sini. Tong filter, pompanya di bawah sini. Jadi logikanya ikan nanti kalau makan buang kotoran dimanapun nggak ada bottom drainnya, nggak ada sedotannya, cuman jagain satu pompa di sini. Nah kalau semisal di sini kok, buang kotoran di sini? Ya namanya itu kalau kotorannya namanya numpuk. Numpuk artinya amoniak yang terus-menerus menumpuk di dalam air. Nah itu otomatis kan aku juga bayangin, wah repot banget ya. Repot banget. Kadang saya seroin manual, kadang saya sedotin pakai selang, kadang buat ikannya sakit dan mati. Nah, itulah yang saya bilang bahwa ya nggak apa-apa itu belajar kan gitu loh. Nah, kemudian waktu itu saya renov, mulai saya kasih filter, tapi waktu itu juga ibaratnya kapasitas filternya kecil sekali, cuma 20%, dan waktu itu bottom drainnya pun letaknya belum se-efektif ini. Gitu. Nah, ini teman-teman kolam ini bentuknya letter L. Artinya sudut-sudut ini sangat banyak sekali atau yang riskan dead spot water. Nah, kalau teman-teman lihat sekarang untuk sudut kemiringan bottom drainnya, sudut kemiringan untuk ibaratnya dinding kolam yang lantainya, kemudian tekuan-tekuannya udah kita pinggulin semua. Nah, kalau ada yang bentuknya seperti ini, Norma, sebetulnya bukan saya nggak mau ngelosin. Ini pondasi rumah. Nah, kalau saya jebol, saya hancurin, takutnya nanti ini kenapa-kenapa ambruk malah repot kan. Makanya kalau saya buat kolam, ketemu galian dan ada konstruksi rumah, saya sering ngomong dengan customernya, ini saya biarin. Paling nanti saya pinggulin, saya ikutin. Karena bahaya sekali kalau kita ngepras konstruksi juga. Nah, otomatis rumah pun udah dipikirin. Ya, jadi riskan gitu kan. Nah, nanti
air terjun ini akan ada di sini, salah satu outputnya selain Orus. Oke. Nah ini nanti juga saya akan bersihkan eksternal AC-nya ini, saya pindah ke atap. Sini nanti jadi dinding, dan air terjunnya ini nanti bentuknya unik yang pasti beda dari yang lain. Nah ini mau tanya, ini mau natural atau minimalis? Minimalis, tapi saya kasih ornamen-ornamen sedikit tanaman, dan juga nanti saya buat minimalisnya sama kolam yang minimalis yang sebelumnya itu tetap beda. Oke. Ya, konsepnya beda. Nah, kebetulan karena ini kolam sendiri, saya nggak pakai skate, saya nggak pakai desain, ya udah ngalir aja. Inspirasi saya kayak apa, imajinasi saya apa, ngalir aja. Termasuk saya nemu konsep air terjunnya itu juga baru last minute 2 hari kemarin. Gitu. Jadi waktu udah dibangun, mandor saya, tim saya nanya, Pak, ini air terjunnya mau bentuk seperti apa? Belum kepikiran, jalan aja dulu. Ya, nggak apa-apa, karena ini kolam sendiri. Saya nggak terlalu, karena kalau kadang untuk customer begini, mungkin yang di kepala saya udah ada. Tapi kan supaya customer bisa ngerti apa yang di kepala saya kan perlu kita gambar, perlu kita sketch, perlu kita buat 3D-nya dan segala macam. Tapi kalau ini kolam untuk sendiri, mau jadinya kayak apa kan intinya bodo amat, saya yang nikmatin gitu loh. Jadi saya udah punya gambaran, saya udah punya inspirasi di kepala. Last minute kemarin baru dapat konsep air terjunnya. Nanti biar teman-teman surprise kayak apa bentuknya, yang pasti lain dari yang lain. Oke, nah ini berarti kapasitas berapa ton? Ini kurang lebih ya, kemarin nggak gede-gede amat, kurang lebih paling cuma 8 ton sama filter. 8 ton, berarti lumayan kecil juga ya? Ya, 8 kubik. 8 kubik sama filter ya. Kalau kolamnya doang mungkin sekitar paling 5-6 kubik. Dan itu pun kalau kolam kecil pun kita juga pakai filternya modelnya kayak gini ya? Yes, nah kamu lihat standar double wall kita meskipun kolam kecil, makanya kan saya ngomong sering kali, kalau kolam terlalu kecil saya dipanggil keluar kota, biayanya pasti lebih tinggi. Karena kamu lihat pembuatan double wall kita ini tetap mau kolam kecil, kolam besar ya standarnya begini. Sama. Tuh lihat tuh, rapinya, presisinya, ketebalannya, kita nyetaknya juga ini semuanya dari cor semua ya. Oh ya, ini semuanya cor ya Norma ya. Oke. Nggak pakai batu bata, nggak pakai ibaratnya batako, apalagi sekali lagi saya kepengen long term jangka panjangnya. Kemarin waktu bongkaran ini pertama, salah satu tukangnya aja udah sempat ngeluh, Pak ini gila Pak, 13 tahun yang lalu cornya udah sekuat ini. Iya, dan kolam ini sampai sekarang nggak pernah bocor. Meskipun waktu itu sistem filternya belum sempurna ya. Kalau ini nanti udah sempurna sekali. Nah, chamber ini juga saya buat lebih rendah dari kolam. Oke. Makanya nanti di sebelah kananmu itu, setelah pipa itu nanti kita rapiin juga, itu nanti ada water levelingnya. Oke. Water leveling itu tujuannya untuk menyetop saat ikan atau kolam kita ini mati lampu atau PLN-nya mati sementara. Kalau enggak nanti bisa luber kemana-mana. Berarti buat ngejaga air di kolam biar nggak luber kalau pas mati lampu. Ya ini sih paling kalau ngelihat begini paling 2 mingguan lagi lah. Dan ini nanti semua lantainya juga saya perbarui. Jadi mulai keluar dari pintu kaca yang rumah anjing dan dogi saya, keluar sini nanti bisa jadi satu taman estetik yang tamannya ini yang maintainnya gampang, air terjunnya bagus, wallnya, dindingnya yang di sisi kanan ini juga akan saya perbaiki. Karena yang tadi saya bilang, kalau saya mau bikin kolam, semua sekeliling estetikanya harus mendukung. Jangan sampai kolamnya baru, sekitarnya lama berantakan seperti ini, rasanya kayak ada yang ganjel gitu kalau saya ya. Tapi sekali lagi itu kembali ke masing-masing ya. Chamber ada 1, 2, 3, 4 ya, standar. Backwash 1 jadi 5. Bak tandon khusus yang area ini juga udah saya siapin. Ini untuk kolam sini dan kolam saya yang baru. Nah, buat teman-teman yang pengen tahu letaknya nih, cuman seberangan doang begini Norma. Tuh. Ini kolam pertama, ini kolam kedua. Yang ini depan kamar, ini yang di depan ruang tamu. Ya, wah ini airnya juga udah enak-enaknya nih, jalan 2 bulan. Jernih banget ya. Celing, 2 chamber BioCube, bayangin 20 dus. Ya, padahal kolam cetek loh, cuma 60 cm. Ya, intinya teman-teman sekali lagi, kita cuma kepengen menunjukkan bahwa mau kolam kita kecil, besar, tapi kita harus ibaratnya konsep dan bikin yang standarnya yang benar. Karena sekali lagi kolam itu penting sekali untuk jangka panjang ikan-ikan nanti kita di sini. Nah, sekali lagi, kolamnya ini kan kecil, betul nggak Norma? Wong lebarnya ini aja tuh kayaknya cuma 70 cm kok lebar kolamnya. Kayaknya mungkin malah, semeter ada nggak ya ini ya? Ada kok. Ada ya semeter ya? Ya anggap semeter kotor lah ya lebarnya ya. Nah, kalau ini diisikan jumbo-jumbo kan juga nggak pas gitu loh. Oh bener. Jadi nanti di sini ikannya ukuran 20 cm, 25 cm, tapi saya pilih yang bagus-bagus. Saya kasih tamasaba juga, wah nanti pokoknya keren lah kalau udah jadi. Dan yang pasti nanti uniknya, kita nanti jalan ke sini taman, di sini nanti ornamennya saya ganti decking kayu. Ngelihat ke sini tembok ornamen dindingnya juga nanti berubah total. Plus air terjunnya ini unik, beda dari yang lain lah pokoknya. Mungkin teman-teman bisa jadi untuk konsep minimalis ini nanti air terjun ini semoga bisa jadi inspirasi. Kalau teman-teman mau tiru atau mau contoh, saya pun juga nggak apa-apa. Tapi yang pasti
konsep minimalis air terjunnya ini beda jauh dengan kolam saya yang sebelah. Karena saya punya kebiasaan kalau bikin suatu kolam tidak mau monoton atau sama, gitu. Harus punya nilai lebih atau punya ciri yang berbeda. Ya nanti berikutnya akan kita update nanti foto-foto lamanya kolam ini, kondisi waktu itu kayaknya kalau nggak salah kamu juga pernah shoot deh yang waktu masih ada taman sabanya atau apa. Jadi sebetulnya waktu itu airnya sudah oke. Cuma sekali lagi saya kepengen lebih maksimalin dan kepengen lebih supaya kolam ini estetikanya lebih kelihatan nggak jomplang gitu loh. Kasarannya dia pasti protes nih. Kolam-kolam yang lain bagus-bagus, saya udah 13 tahun kok begini terus gitu kan. Dia protes, kapan saya diperbarui? Mungkin dia begitu kalau bisa ngomong. Makanya ya udah biar adil, satu-satunya kolam pertama saya yang dibangun tahun 2010, akhirnya kita renov total juga. Ya seperti itu. Nanti video kedua langsung sudah menuju finishing dan sudah menuju penyetingan media dan lain-lain, supaya mungkin nggak terlalu banyak video, tapi saya cuma mau janji bahwa kolam ini meskipun kecil, nanti teman-teman akan lihat konsepnya, desainnya, kemudian estetikanya yang pasti akan maksimal. Dan semoga nanti bisa menjadi inspirasi dan hiburan buat teman-teman semua. Ya, terima kasih sekali lagi yang sudah menyimak. Jangan lupa dukung terus channel kami, like, comment, subscribe, dan sampai ketemu di video-video berikutnya. Bye. Bye-bye.